Oh, Kolonel Nursam. Mana Kolonel Nursam? Hidup Kolonel Nursam. Ini tidak jenderal gara-gara Jokowi juga, jangan-jangan. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak menyampaikan hal. Sesuai dengan judul Kilometer 50 harus kita tuntaskan. Tidak boleh tidak. Karena hukum di mata hukum kita ini tidak ada yang kebal hukum. Yang terlibat, yang ikut di dalamnya harus diproses sampai tuntas. Dengan kaitannya dengan kasus yang baru-baru Gus Miftah, kenapa bisa secepat itu? Ada proses, ada penyelesaian sampai kepada si korban dan ini melakukan mediasi. Kenapa Fufu Papa tidak? Ada apa di belakangnya? Itu harus kita tahu. Dan tidak boleh ada yang dikatakan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ah, ini dia bukti-bukti yang sudah diutarakan oleh saudara-saudara Roy Suryo sudah sangat gamblang dan jelas. Tapi kenapa sampai hari ini tidak ada proses dan tidak ada, seolah-olah dibiarkan begitu saja? Apa karena Fufu Papa ini menjabat sebagai pimpinan di atas? Itu tidak benar. Jadi saya kira sekiranya para yang terlibat dalam ini dan didengar oleh para pimpinan-pimpinan atas adalah pemerintah, segera tuntaskan. Jangan berlarut-larut kayak begini, seperti ini. Dan ini adalah tuntutan yang tidak akan berhenti oleh masyarakat sampai tuntas dan tuntas. Saya kira demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau mantan TNI ini ngomong HAM itu nggak boleh panjang. Nanti kalau panjang-panjang tiba-tiba ditunjuk TNI yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena yang punya potensi untuk melanggar HAM itu adalah state apparatus, kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM itu bisa committed by the state, ya kan, atau state apparatus, tapi juga bisa committed by the private entities, ya. Jadi private entities itu misalnya perusahaan bisa juga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Jadi pelanggaran HAM tidak hanya domain pelakunya negara atau aparatur negara, tapi juga domain dari entitas privat seperti perusahaan, ya, terutama perusahaan multinasional. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya kasih kesempatan ke senior juga. Masih ada Juju Purwantoro, masih ada Agus Yunanto, tapi saya tahu Bang Juju baru datang. Jadi kalau datang antri di luar. Yang sudah agak lama Bro Agus Yunanto, ya. Siapa lagi yang oh ini, sorry, Bro Agus Yunanto tidak lebih lama dari Rustam Effendi. Mana Rustam Effendi? Luar biasa nih. Kalau udah pakai peci ini gawat kita. Apalagi udah bawa istri lagi dia. Kalau mau tampil berdua boleh juga duet. Hah? Mau duet? Hah? Oke, silakan sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Partai Rakyat Oposisi yang insya Allah hari Senin mau melaporkan Jokowi ke Mabes Polri. Bicara soal ada KM 50 Pak Prabowo, memang saya melihat Prabowo hari ini orang yang diharapkan. Hampir semua rakyat Indonesia, terutama kaum oposisi, berharap agar Prabowo dapat banyak menuntaskan masalah-masalah di negara ini. Saya berharap juga Prabowo, yang orang tahu tahun 98 Prabowo katanya pelanggar HAM. Jadi hari ini kami meminta agar Prabowo menangkap orang yang benar-benar pelanggar HAM, terutama di kasus KM 50. Untuk apa? Untuk membersihkan apa yang orang hari ini menandai Prabowo dengan pelanggar HAM, bahwa sesungguhnya Prabowo tidak seperti yang dia kira gitu loh. Tapi apabila Prabowo hari ini membiarkan Jokowi, bahkan melindungi Jokowi bersama orang-orang di bawahnya itu, saya melihat Prabowo jangan-jangan memang betul Prabowo pelanggar HAM. Jadi juga di kabinet Prabowo hari ini banyak sekali orang-orang titipan yang dimasukkan ke Jokowi. Misinya saya yakin supaya Prabowo dapat ditaklukkan oleh Jokowi. Tapi saya kira Prabowo gak segampang itu. Saya yakin, walaupun saya lihat berita kemarin Jokowi diundang ke Kertanegara untuk makan malam. Saya berharap dengan makan malam ini justru jangan Prabowo takluk dengan Jokowi gitu loh. Jokowi ini sumber masalah di negara ini. Jadi Jokowi ini udah mau tenggelam. Jadi Prabowo jangan nolongin Jokowi gitu loh. Kalau Prabowo berusaha untuk menolongin Jokowi, saya berharap, saya melihat Jokowi, bahkan Prabowo bisa seperti Soeharto. Prabowo bisa diturunkan gitu loh. Jadi jangan coba-coba melindungi Jokowi, karena rakyat ini sudah melihat Jokowi sumber masalah. Jangan sampai Prabowo ikut ke dalam mainannya Jokowi. Oleh itu Prabowo, kami mohon sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang yang berjuang untuk Prabowo dulu, dan saya juga tahun 98 ikut di dalam reformasi. Artinya apa yang kami perjuangkan hari ini membawa cita-cita reformasi, yang salah satunya tidak boleh ada pelanggaran HAM gitu loh, yang Jokowi lakukan hari ini. Kenapa Prabowo saya melihat diam gitu loh, sikapnya nggak tegas, cemen? Karena Prabowo masih memakai orang-orang Jokowi, salah satunya Kapolri, Jaksa Agung, menteri-menterinya. Saya berharap Prabowo ambil sikap. Prabowo ini jenderal penuh. Jokowi ini presiden yang nggak jelas asal usulnya, apalagi ijazahnya. Yang hari ini sendiri aja, PDIP sendiri aja memecat kadernya gitu loh. Artinya jangan sampai dibuang oleh PDIP, dilindungi oleh Prabowo. Saya berharap dalam waktu dekat juga bisa ketemu Prabowo. Kalau susah gitu loh, ya saya akan aksi aja ke rumahnya Prabowo loh. Untuk apa? Untuk menyampaikan banyak kasus-kasus terdahulu yang dimana Jokowi melakukan kejahatan luar biasa, tetapi Prabowo tidak berani menetapkan Jokowi sebagai tersangka. Salah satunya adalah KM 50 dan ijazahnya Jokowi. Kami melawan Jokowi udah cukup lama, Pak Prabowo.
2015 sampai sekarang berharap ada perubahan di negara ini gitu. Tapi kenapa sampai hari ini perubahan itu nggak tercapai, kesejahteraan juga tidak tercapai, keadilan tidak tercapai. 2024 itu adalah awal sebenarnya dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, banyak aktivis bilang kita tunggu Prabowo 100 hari, kita tunggu 1 tahun, kita tunggu 6 bulan. Tapi menurut saya nggak usah ditunggu. Hari ini Prabowo harus kita kasih masukan, kita demoin terus Prabowo supaya apa? Supaya berani melakukan langkah-langkah yang bagus. Supaya apa? Supaya Prabowo sendiri terlindungi gitu loh. Mungkin aja Prabowo tidak berani melakukan sesuatu hal tanpa dorongan rakyat gitu loh. Makanya adanya kami di sini melakukan kegiatan hari ini untuk mendorong Prabowo. Ayo Pak Prabowo, rakyat dukung Pak Prabowo untuk menuntaskan masalah-masalah besar hari ini. Masalah-masalah kejahatan Jokowi, masalah-masalah kebohongan Jokowi. Jangan sampai Prabowo dilibatkan secara tidak langsung oleh Jokowi untuk mengamani dirinya gitu loh. Saya yakin Prabowo bukan orang bodoh. Prabowo bukan presiden ecek-ecek, bukan presiden macam Jokowi. Prabowo mampu lakukan itu. Tapi kalau Prabowo ragu-ragu, saya sarankan sebelum Prabowo diturunkan oleh rakyat, Prabowo mundur aja, ganti Gibran aja. Supaya apa? Supaya perlawanannya lebih besar. Kalau perlu kita revolusi untuk melawan Gibran gitu loh. Nah, tapi saya yakin Prabowo nggak akan segampang itu. Gibran ini rakyat tahu, jalur ceritanya tahu, anak haram konstitusi, fufu fafa, ya Samsul segala macem lah gitu loh. Jadi nggak mungkin lah Prabowo kan gitu. Saya yakin dalam waktu dekat ini banyak apa yang lakukan Prabowo itu diskusinya tuh nggak jauh dari apa yang kami diskusikan dengan Pak Riza Ramli. Kebetulan saya juga dengan Riza Ramli cukup dekat, sering diskusi. Apa yang dilakukan Prabowo hari ini seperti memotong hutang para petani dan nelayan itu dilakukan. Terus juga ada wacana polisi di bawah Menteri Dalam Negeri. Kalau saya sih mendukung polisi di bawah Departemen Dalam Negeri. Supaya apa? Supaya kasus-kasus besar ini bisa selesaikan. Kalau polisi masih punya kekuasaan besar, jangan berharap. Kenapa saya bilang polisi lebih bagus di bawah Departemen Dalam Negeri? Dengan Mendagri kemarin Tito Karnavian bilang untuk menjalankan cita-cita reformasi. Kalau dulu reformasi itu polisi di bawah presiden. Saya bilang sama Pak Tito kalau mendengarkan saya, Pak Tito, apakah Pak Tito telah menjalankan cita-cita reformasi? Saya berjuang di reformasi Pak Tito. Saya antarkan 2 nyawa untuk menuju reformasi. Hari ini Tito Karnavian malah merusak cita-cita reformasi. Kerusakan ini berawal dari apa? Dari Pak Tito jadi Kapolri. Semuanya terjadi. Jadi jangan bicara soal reformasi Pak Tito. Saya orang pertama yang ngelawan. Karena apa? Sampai hari ini kasus kematian mahasiswa itu belum selesai. Salah satu adik kelas saya, abang saya, Duku Sulaiman. Jadi lu kalau cari kekuasaan jangan bawa-bawa sejarah yang begitu suci gitu loh. Nah, saya rasa juga Prabowo juga tahu masalah ini. Jadi jangan mengulangi kasus-kasus 98 gitu loh. Prabowo lakukan yang terbaik lah untuk bangsa. Hari ini banyak orang tua dari Suhada yang mengharapkan keadilan, yang sangat berharap kepada Prabowo. Tapi andai kata Prabowo tidak berani, saya melihat Prabowo presiden kaleng-kaleng. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekjen kami insya Allah akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelumnya kita khususan juga insya Allah kita di dalam ruangan ini semoga kita bisa dipanggil oleh para syuhada ilahatun Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wabil khusus kepada syuhada, semoga syuhada dan keluarganya khususnya diberikan kekuatan, diberikan rahmat, diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesabaran adalah ilmu yang paling tertinggi. Wabil khusus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Demi Allah, di makam syuhada saya bersumpah di makam syuhada, pada kejadian itu dimakamkan demi Allah. Wahai para syuhada, kami tidak akan berhenti berjuang melawan otak-otak pembunuhan. Jangan takut, walau darah dan nyawa jadi taruhannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nyawa saya pertaruhkan, harta saya pertaruhkan demi membela siapa dia, yaitu para habaib Imam besar Imam Rizik Syihab. Ada kisah di Madura, menghina ulama. Maka apa kata kami? Apa sampean ini mensantre Syekhona Khalil? Kalau kalian diam, kalian tidak bakal tokoh itu, maka kalian bukan santri. 6 syuhada termasuk pembela habaib. Jangan takut wahai saudara-saudaraku. Kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib membela para habaib, para ulama, para agama-agama Allah. Jika siapapun yang menghina, maka kami pertaruhkan, wahai Prabowo Subianto sebagai presiden yang kami muliakan, kami himbau, kami dari Partai Rakyat Oposisi menghimbau kau, wahai Pak Jenderal, Pak Presiden Prabowo Subianto, saya himbau, saya ingatkan bahwasanya pemerintahan Anda masih ada beberapa, yaitu adanya kabinet-kabinet Anda Pak Prabowo yang berbau darah kilometer 50. Saya ingatkan, saya sebagai rakyat oposisi, jika Pak Prabowo diam, maka saya tantang Bapak Prabowo sebagai Subianto. Saya lawan kalian di mana? Saya tunggu. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Karena kita melawan kezoliman, kemungkaran, ketidakadilan, kejahatan, dan intimidasi yang dilakukan oleh Jokowi. Aktor kilometer 50 adalah sumber otak semuanya. Atas perintah siapa? Perintah Joko Widodo
maka pasal mungkin ada orang-orang hukum yang paham 340 pembunuhan berencana, hukumannya mati, wajib Jokowi dihukum mati. Pak Prabowo, saya cinta pada Pak Prabowo, saya sayang kepada Prabowo. Kenapa? 2014, 2019 saya korban yang ditangkap dan diintimidasi oleh pasukan-pasukan Jokowi, oleh pasukan-pasukan polisi yang memang biadab pekerjaannya. Maka mata saya ditutup, saya dihajar, dipukul habis-habisan. Ini saya korban, tapi saya tidak pernah takut. Kalau memang saya mati 2019, Allah berkehendak lain. Innama amri idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Allah masih berkehendak saya harus hidup. Kenapa? Mungkin saya harus memperjuangkan ini untuk menghajar para biadab. Jahanam kau Jokowi. Pak Prabowo, saya ingatkan kepada kamu. Kalau kamu tidak mau dibilang biadab atau juga jahanam, maka jangan kamu takut oleh Jokowi. Kamu punya hak veto, kamu punya kekuasaan, kamu punya segalanya sekarang. Maka buktikan kamu sebagai jenderal Pak Prabowo. Buktikan. Jangan kamu diam saja. Saya, bagaimana jika terjadi kepada anak-anak kalian, cucu-cucu kalian, saudara-saudara kalian yang akan diintimidasi, bahkan dilucuti, bahkan dihukum yang tidak jelas pasalnya. Apakah kalian diam? Diam sejuta kata? Apakah kalian tidak mau ada action? Maka wahai rakyat Indonesia, kami serukan seluruh, kita akan turun action. Kapan dan hari apa kita akan siap untuk di garda terdepan. Wahai peluru-peluru yang punya peluru-peluru tajam, tembuskan ke dada saya. Bagi saya peluru kalian adalah tumpul buat diri saya. Saya tidak pernah takut. Ini benar-benar harus kita sikapi semuanya. Wahai saudara-saudaraku, wahai rakyat Indonesia, wahai Bapak Presiden yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sanjungi, ya, yang kami muliakan, yang kami sanjungi, tolong jangan mau diintervensi, jangan mau ada di bayang-bayang Jokowi lagi. Tolong hukum mereka seberat-beratnya. Ingat satu kata, mati dalam keadaan berlimang syahid atau mati dalam berlimang dosa, pilihan ada dua. Kalau saya pribadi mati dalam keadaan syahid, berlimang syahid, insya Allah kita semua yang ada di sini mudah-mudahan siap untuk mati syahid. Takbir! 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 Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, jika ada kata yang memang salah, itu hilapnya pribadi saya. Jika ada kata-kata yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Terima kasih.